Iblis itu tidak berani mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nggak ada dalam narasi dalam kitab suci yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Nggak ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan. Ada orang-orang di luar sana yang lebih parah daripada iblis, yang lebih parah daripada setan. Mereka itulah yang kemudian selalu mengungkap-ungkapkan, mengkoar-koarkan diri. Maaf, terutama mereka para mualaf. Iya, terutama mereka kaum mualaf. Mereka yang menamakan dirinya mualaf, berpindah dari kekristenan ke agama lain. Mereka inilah yang paling gentol, ya, yang paling ekstrim di dalam mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, di situ Yesus dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Dan ternyata kalau disuruh pendeta katakan, baca satu perikop, jangan dipotong-potong. Kita baca satu perikop pun ternyata semakin jelas di judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Jadi ngapain menuhankan hamba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan menjawab dan mereaction sebuah video datang dari Pendeta Yeremia Sumikar. Lagi-lagi Pendeta Yeremia Sumikar ini menuduh kepada para mu'alaf, yang notabene mu'alaf itu adalah orang-orang Kristen yang kritis dan logis yang tercerahkan karena mendalami isi Bibelnya, lalu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan dikatakan para mu'alaf itu adalah bapaknya iblis, kata si Pendeta Yeremia Sumikar ini. Karena apa? Para mu'alaf membuktikan bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan. Nah teman-teman, mari kita simak bagaimanakah asumsi dan juga koar-koar dari Pendeta Yeremia Sumikar ini. Baik saudara-saudaraku, hari ini saya akan membahas mengenai ketuhanan atau keilahian, kealahan Yesus yang tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Iblis pun tidak mampu untuk atau tidak memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Iblis, ya, semua agama di dunia ini selalu berkata bahwa iblis itu adalah sumber kejahatan. Iblis itu adalah sumber daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pokoknya apapun yang dilakukan manusia yang berhubungan dengan hal-hal negatif, pasti akan dikatakan iblis pelakunya. Iblis adalah pembuatnya. Iblis adalah oknum yang menjadi terdakwanya. Nah, namun saudara-saudara, dalam kasus ini, iblis tidak berani untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Paham ya teman-teman ya? Jadi dalam kasus ini sekali lagi ketika mereka sudah menyentuh mengenai keilahian atau ketuhanannya Yesus, saya mau kasih tahu, iblis enggak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Iblis tidak mampu, bahkan dia tidak sanggup untuk menarasikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Alkitab tidak pernah menyatakan hal itu. Tidak ada narasi dalam Alkitab yang kemudian mengatakan bahwa iblis menyangkali bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya teman-teman, itulah tadi ya asumsi dan juga koar-koar dari Pendeta Yeremia Sumikar membahas tentang iblis. Iblis pun, kata sang pendeta, katanya tidak mampu menyangkali ketuhanan Yesus. Tidak ada kitab suci apapun yang mengatakan bahwa iblis itu mampu menyangkali kalau Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi coba kita tampilkan satu ayat di dalam Bible kepunyaan Pendeta Yeremia Sumikar sendiri, yaitu satu ayat di dalam Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, Pendeta Yeremia Sumikar dan juga para jemaatnya, silahkan dibuka nalarnya, dipakai logika dan akal sehatnya. Jika Yesus itu Tuhan, mestinya Tuhanlah yang mencobai iblis, bukan malah sebaliknya.
Jadi sangat tidak rasional jika Tuhan harus dicobai oleh iblis. Nah, sebagai seorang nabi tentu sangat wajar jika Yesus itu dicobai iblis, karena Yesus hanya seorang nabi atau seorang yang diutus oleh Tuhan. Jadi setiap yang dicobai iblis pasti bukan Tuhan. Yesus dicobai oleh iblis berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, terbantahkan asumsi dari pendeta Yirmia Sumikar dengan dalil di dalam ayat Bibelnya sendiri. Saya ingin kasih saudara bukti ya. Saya ingin kasih saudara bukti di dalam Markus pasalnya yang kelima. Ini adalah bukti ya, agar supaya saudara paham ya, teman-teman semua paham, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di baik yang ada di di TikTok ya, supaya saudara mengerti. Jangan saudara dibodoh-bodohi ya. Saya cuma mau ngomong itu kepada saudara-saudara. Jangan sampai saudara dibodohi, gitu loh ya. Jangan mau dibodohi dengan pendusta-pendusta itu yang berjualan agama, mereka yang senang untuk mempermainkan agama ya. Jangan ya. Saya tidak sedang ingin mengatakan bahwa oknum-oknum itu ya, atau orang-orang atau agama tertentu, tidak. Tapi saya hanya ingin mau mengedukasi teman-teman baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok ini, untuk supaya saudara teredukasi bahwa iblis yang kita selalu tuduh sebagai sumber dari kejahatan, iblis yang selalu kita tuduh sebagai sumber dari segala perbuatan-perbuatan negatif, perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang tidak baik, justru tidak pernah keluar dari narasi iblis, terucap dari mulut iblis bahwa Yesus itu bukan Tuhan, atau dia menyangkali keilahian daripada Yesus itu ya. Tidak ada satu kitab suci pun, saudara boleh buktikan kepada saya, ada nggak kitab suci di dunia ini yang pernah menuliskan bahwa memang iblis itu yang diakui lah ya, yang agama yang diakui atau kitab suci yang diakui di negara kita yang menyatakan bahwa iblis atau Yesus itu bukan Tuhan? Nggak ada. Teman-teman, di sini kita bisa mendengar pendeta Yirmia Sumikar ini berpesan jangan mau dibodoh-bodohi. Lah, yang membodoh-bodohi itu siapa, Pak? Ya, dikatakan pendusta-pendusta. Yang pendusta itu siapa, Pak? Kita akan buktikan bahwa yang membodohi itu siapa, yang pendusta itu siapa. Cukup memakai dalil ayat Bibel kepunyaan pendeta Yirmia Sumikar ya, yang kembali lagi-lagi dia menarasikan katanya iblis tidak mampu menyangkali ketuhanan Yesus. Nah, sebelumnya teman-teman, jika Anda tengok di dalam judul daripada konten pendeta Yirmia Sumikar yang seperti ini ya, di dalam judulnya saya screenshot, ternyata pendeta Yirmia Sumikar inilah ketika dia menuduh siapapun itu dikatakan penjual-penjual agama. Tetapi kita bisa melihat di channelnya, judul, thumbnail itu semua adalah hoax ya, mengatakan murtadin bla 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 bla. Ternyata itu hoax semua. Nah, bukankah hal yang dilakukan oleh Yirmia Sumikar ini adalah berjualan agama? Teman-teman, ketika kita tampilkan satu ayat di dalam Matius 4 nomor 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, tertulis di Matius 4 nomor 5. Teman-teman, jika Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan bisa dibawa-bawa oleh iblis, apalagi ditempatkan oleh iblis di atas bubungan bait Allah. Jika dia Tuhan, di mana kekuasaannya sampai dia bisa dibawa-bawa oleh iblis? Nah, hal ini terkesan seperti permainan saja, main-main saja. Apalagi iblis memerintahkan agar Yesus meloncat dari bubungan bait Allah. Jadi setiap yang ditempatkan iblis ke atas bubungan bait Allah, pasti dia bukan Tuhan. Yesus ditempatkan oleh iblis ke atas bubungan bait Allah, jelas Yesus bukan Tuhan. Satu lagi kita tambahkan ayatnya di dalam Matius 4 nomor 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Matius 4 nomor 8. Teman-teman, seandainya Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia bisa dibawa-bawa oleh iblis, apalagi sampai ditempatkan oleh iblis di atas gunung yang sangat tinggi.
Jadi setiap yang dibawa-bawa oleh iblis ke atas gunung pasti bukan Tuhan. Yesus dibawa-bawa oleh iblis ke atas gunung, berarti Yesus bukan Tuhan. Lagi-lagi ketampol deh, Pendeta Yeremia Sumikar cukup memakai dalil ayat Bible pendeta sendiri. Jadi narasi-narasi yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sekali lagi itu adalah narasi dari para orang-orang atau oknum-oknum bapak daripada iblis, kira-kira begitu ya. Karena kan iblis itu tidak berani mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Narasi yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan itu adalah narasi bapaknya iblis. Itu kata Pendeta Yeremia Sumikar sendiri. Padahal yang menarasikan, bahkan yang menuliskan, ada tertulis bahwa iblis mencobai Yesus, Yesus dicobai iblis, menandakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jelas tertulis di dalam Bible kepunyaan Pendeta Yeremia Sumikar sendiri. Nah, apakah dengan demikian Pendeta Yeremia Sumikar itu menuduh kepada para penulis Bible itu adalah bapaknya iblis? Nggak ada dalam narasi dalam kitab suci yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, baik itu agama Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen, Muslim, nggak ada. Bahkan dalam agama keyakinan, dalam agama yang baru diresmikan keyakinan itu, nggak ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan. Nggak ada satupun kitab suci baik dari agama apapun itu yang menarasikan Yesus bukan Tuhan. Nggak ada. Gimana Pak? Kelihatannya pendeta ini sangat takut sekali kehilangan jemaat, sangat takut sekali kehilangan jemaat itu berimbas kepada hilangnya perpuluhan, sehingga dia ngawur di dalam dia ngomong itu ndak ada bobotnya sama sekali. Dikatakan nggak ada, padahal bertebaran ayat-ayat di dalam Bible yang menunjukkan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan itu banyak sekali teman-teman ya. Kita akan tampilkan satu saja. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di sini Yesus mengakui satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan Yesus mengakui bahwa dirinya hanyalah utusan Allah. Terpatahkan semua kumur-kumur asumsi hibur diri dari pendeta yang khawatir kehilangan perpuluhan ini. Jadi mari kita belajar lebih jelas siapakah sebenarnya para oknum-oknum yang mengatasnamakan agama ini yang kemudian menuduh bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Akan kita belajar itu, akan saya bukakan kepada saudara, akan kita edukasi saudara, supaya saudara-saudara juga yang beragama Kristen maupun saudara-saudara yang bukan beragama Kristen dapat tercerahkan bahwa memang betul ada orang-orang di luar sana yang lebih parah daripada iblis, yang lebih parah daripada setan. Mereka itulah yang kemudian selalu mengungkap-ungkapkan, mengkoar-koarkan diri. Maaf, terutama mereka para mualaf. Iya, terutama mereka kaum mualaf. Mereka yang menamakan dirinya mualaf, berpindah dari kekristenan ke agama lain. Mereka inilah yang paling gentol, ya, yang paling ekstrim di dalam mengatakan bahwa Yesus itu, Mbak Sera makasih ya, di dalam yang selalu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Maaf mereka saudara-saudara. Teman-teman, di zaman yang serba internet seperti sekarang ini ya, orang tidak bisa dibodoh-bodohi. Apa yang dikatakan oleh pendeta ini sebenarnya membodoh-bodohi jemaatnya sendiri teman-teman ya. Buktinya apa? Dari jemaat gereja, dari kalangan Kristen yang kritis dan logis, yang mau mempergunakan logika dan akal sehatnya, mereka mendalami Biblenya dan sudah dipastikan mereka akan masuk Islam. Makanya sebegitu bencinya pendeta ini terhadap para mu'alaf itu, sehingga menuduh para mu'alaf itu iblis hanya karena mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi realita di dalam Bible banyak sekali ayat-ayat bertebaran, ayat yang menunjukkan bahwa Yesus jujur ngaku hanyalah utusan Tuhan. Nah teman-teman, kita akan tampol statement dari pendeta Yeremia Sumikar yang hanya asumsi dan kumur-kumur tersebut memakai video dari seorang mu'alaf, yaitu mu'alaf Natalia Iriani berikut ini.
Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, di situ Yesus dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya kuberkenan. Dan ternyata kalau disuruh pendeta katakan, baca satu perikop, jangan dipotong-potong. Kita baca satu perikop pun ternyata semakin jelas di judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Jadi ngapain menuhankan hamba? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kabar gembira dari channel Kodon Ditan, Sabtu 1 Februari 2005. Alhamdulillah atas kemauannya sendiri telah bersyahadat saudari Angel Maria Enos di studio Geraha Mu'alaf Jakarta. Teman-teman, kita doakan saudari baru kita ini istiqomah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.